Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ernawati dari kelas BK6B, Program Studi Keuangan dan Perbankan, jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Jakarta. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas akhir saya dengan judul Analisis Rasio Keuangan dan Risk Based Capital sebagai penilaian kinerja keuangan pada PT Asuransi Bangun Askrida periode 2018 sampai 2020. Kepada yang terhormat, dosen pembimbing satu saya, Bapak Arianto Mahatmio, SEAKMM, dan kepada yang terhormat, dosen pembimbing dua saya, Ibu Rodiana Listiawati, SEMM, dan kepada yang terhormat, para dosen penguji pada sidang kali ini. Baik, saya akan langsung kepada bagian 1. Pada bagian pendahuluan terdapat latar belakang, tujuan penulisan, dan metodologi penulisan. Kita ke latar belakang. Mengapa saya mengambil judul tersebut untuk tugas akhir saya? Karena latar belakang yang pertama yaitu perusahaan asuransi merupakan salah satu pilar perekonomian di Indonesia. Sebagai lembaga keuangan dan bank yang pertama yang keberadaannya mempengaruhi suatu pertumbuhan ekonomi di Indonesia karena beberapa perannya. Antara lain, dapat menjamin kestabilan organisasi atau perusahaan dan mendorong usaha-usaha untuk melakukan pencegahan risiko. Asuransi juga memungkinkan klien untuk melakukan suatu efisiensi ekonomi. Dengan demikian, asuransi pun memberikan kontribusi untuk pertumbuhan jangka panjang dalam dunia bisnis yang akan berdampak pada produktivitas yang lebih tinggi karena keberhasilan suatu perusahaan asuransi yang membina aktivitas kewirausahaan. Kemudian, latar belakang yang kedua yaitu, baru-baru ini muncul kasus gagal bayar oleh perusahaan asuransi kepada para tertanggung. Nah, hal ini sangat mempengaruhi citra perusahaan asuransi di mata masyarakat. Dengan adanya kasus gagal bayar tersebut, membuat citra negatif pada industri asuransi dan menurunkan tingkat kredibilitas perusahaan asuransi pada masyarakat. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk mengetahui apakah perusahaan asuransi ini memiliki kinerja yang baik atau tidak. Karena dengan kita mengetahui kinerja keuangan yang baik atau tidak pada suatu perusahaan asuransi, kita akan dapat memperoleh manfaat yang baik. Sehingga perusahaan asuransi dapat mempertanggungjawabkan semua kewajibannya kepada nasabah atau kepada konsumen. Dengan cara apa kita menganalisis atau kita mengetahui suatu perusahaan asuransi itu sehat atau tidak, baik atau tidak, yaitu dengan cara melakukan analisis rasio keuangan dan analisis risk based capital. Kemudian ada tujuan penulisan, yaitu untuk menganalisis tingkat rasio keuangan PT Asuransi Bangun Askrida periode 2018 sampai 2020, kemudian menganalisis tingkat risk based capital PT Asuransi Bangun Askrida periode 2018 sampai 2020, kemudian juga untuk memberikan penilaian kinerja keuangan terhadap PT Asuransi Bangun Askrida periode 2018 sampai 2020. Kemudian ada metodologi penulisan. Yang pertama, jenis data. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder berupa laporan keuangan PT Asuransi Bangun Askrida periode 2018 sampai 2020. Kemudian ada teknik pengumpulan data yang digunakan, yaitu teknik dokumentasi. Saya mendapatkan laporan keuangan tersebut dari website Askrida dan langsung dari PT Asuransi Bangun Askrida. Kemudian ada metodologi penulisan, yaitu metode penelitian kuantitatif dengan metode analisisnya, yaitu analisis rasio keuangan dan analisis risk based capital. Baik, sekarang kita masuk ke bagian 2, yaitu tinjauan pustaka. Kita akan membahas tentang asuransi, kinerja keuangan, analisis laporan keuangan, dan analisis rasio keuangan. Oke, yang pertama, asuransi. Apa sih asuransi itu? Yaitu suatu sarana yang ada dalam masyarakat dalam memberikan ganti rugi, di mana ganti rugi tersebut pun berasal dari premi yang terkumpul atau collecting premium apabila risiko tersebut terjadi pada para anggota yang turut serta dalam rencana termaksud. Para anggota di sini adalah para orang-orang nasabah yang sudah mengalihkan risikonya kepada perusahaan asuransi. Kemudian ada kinerja keuangan, yaitu kinerja keuangan merupakan secara keseluruhan merupakan gambaran prestasi yang dicapai perusahaan dalam operasionalnya, baik menyangkut aspek keuangan, pemasaran, penghimpunan, dan penyaluran dana, teknologi, maupun sumber daya manusia. Kemudian, analisis laporan keuangan, yaitu mencakup penerapan metode dan teknik analitis atas laporan keuangan dan data lainnya untuk melihat dari laporan itu ukuran-ukuran dan hubungan tertentu yang sangat berguna dalam proses pengambilan keputusan. Kemudian ada analisis rasio keuangan, yaitu kegiatan membandingkan angka-angka yang ada dalam laporan keuangan
dengan cara membagi satu angka dengan angka lainnya. Hasil dari rasio keuangan ini digunakan untuk menilai kinerja manajemen dalam suatu periode apakah mencapai target seperti yang telah ditetapkan. Jadi setiap industri mempunyai target masing-masing yang sudah ditetapkan baik dari pemerintah ataupun dari lembaga terkait untuk mengetahui tingkat kesehatan suatu perusahaan tersebut. Dan suatu ketetapan tersebut harus dipenuhi oleh perusahaan termaksud. Baik, kita masuk ke bagian 3, yaitu ada gambaran umum perusahaan. Di sini ada profil perusahaan dan lini usaha perusahaan. Sebelumnya kita ke profil perusahaan terlebih dahulu. Ada sejarah PT Asuransi Bangun Askrida, yaitu yang pendirian perusahaan ini didasari oleh kerjasama antar sesama Bank Pembangunan Daerah seluruh Indonesia sejak tahun 1976 untuk mendirikan perusahaan milik BPD seluruh Indonesia yang bergerak dalam bidang asuransi. Sasaran utama dari perusahaan ini tidak terbatas hanya pada BPD, melainkan juga meliputi perusahaan-perusahaan daerah dan instansi di lingkungan pemerintah daerah. Di sini ada profilnya, yaitu nama PT Asuransi Bangun Askrida, kegiatan usahanya bidang asuransi umum, didirikan pada tanggal 2 Desember tahun 1989, berlokasi di Askrida Tower, Jalan Pramuka Raya, Kavling 151, Jakarta Timur 13120, dan sampai saat ini mempunyai 27 kantor cabang dan 13 kantor pemasaran. Kemudian kita ke lini usaha perusahaannya. PT Asuransi Bangun Askrida ini bergerak di bidang asuransi kerugian atau asuransi umum. Dari slide, kita dapat melihat beberapa produk dari PT Asuransi Bangun Askrida seperti asuransi perjalanan, kendaraan bermotor, marine cargo, surety bond, household, public liability, asuransi kebakaran, dan lain sebagainya. Baik, pada sesi kali ini kita masuk pada bagian 4, yaitu bagian pembahasan. Di bagian pembahasan terdapat dua metode analisis, yaitu analisis rasio keuangan dan analisis risk-based capital. Analisis rasio keuangan terdiri dari 3 kelompok, yaitu analisis solvency and profitability ratio, analisis liquidity ratio, dan analisis premium stability ratio. Yang masing-masing rasio itu mempunyai bagiannya sendiri-sendiri. Yang pertama, kita ke solvency ratio. Solvency ratio yaitu rasio yang mengukur kemampuan perusahaan dalam menanggung risiko yang ditutup dengan batas normal minimal 33,3%. Dengan rumus, dana pemegang saham dibagi premi neto. Kemudian, kita bisa lihat berdasarkan tabel solvency rasio perusahaan dalam kondisi yang berfluktuasi. Perubahan dari tahun 2018 ke 2019 yaitu turun sebesar 0,44% disebabkan karena adanya penurunan modal sendiri dan premi neto. Kemudian perubahan pada tahun 2019 ke 2020 yaitu naik sebesar 11,73% yang disebabkan karena adanya kenaikan modal sendiri yang diikuti oleh penurunan premi neto. Dapat dicontohkan pada tahun 2018, perusahaan mampu menanggung resiko sebesar 44,90% atas penerimaan premi netonya. Begitu juga dengan tahun 2019 dan 2020. Bisa didasarkan pada angka yang terdapat pada tabel. Kemudian, dapat kita simpulkan, dari angka rasio pada solvency ratio ini, dari ketiga tahun analisis, semuanya mampu memenuhi batas minimal yaitu 33,3%. Jadi dapat disimpulkan bahwa perusahaan dalam kondisi yang sehat. Kemudian kita ke loss ratio. Loss ratio yaitu rasio yang menunjukkan pengalaman klaim yang terjadi pada perusahaan dan mengukur kualitas dari asuransi yang ditutup dengan batas normal yaitu maksimal 100%. Dengan rumus klaim yang terjadi atau beban klaim dibagi pendapatan premi. Dapat terlihat pada tabel bahwa loss ratio perusahaan mengalami kondisi berfluktuasi, yaitu perubahan dari tahun 2018 ke 2019 disebabkan karena adanya kenaikan beban klaim yang berbanding terbalik dengan pendapatan premi yang menurun. Kemudian, perubahan dari tahun 2019 ke 2020 yaitu menurun sebesar 3,12% yang disebabkan adanya penurunan pada beban klaim yang diikuti oleh penurunan pendapatan premi. Dapat dicontohkan pada tahun 2018, perusahaan menunjukkan bahwa mampu membayar klaim sebesar 72,01% terhadap pendapatan premi.
Kemudian dapat disimpulkan bahwa perusahaan ini dalam kondisi yang baik karena dari ketiga tahun analisis, semua loss ratio tidak mencapai batas maksimal yaitu 100%. Dan dapat dikatakan atau dapat disimpulkan bahwa perusahaan dalam kondisi yang profitable. Kemudian ke investment yield ratio, yaitu rasio yang memberikan indikasi secara umum mengenai kualitas setiap jenis aset dan mengukur hasil yang dicapai dari investasi yang dilakukan dengan batas normalnya yaitu minimal 15%. Rumus untuk investment yield ratio ini yaitu pendapatan bersih investasi dibagi rata-rata investasi. Rata-rata investasi ini didapatkan dari besar investasi tahun tertentu ditambah besar investasi tahun lalu dibagi 2. Berdasarkan tabel dapat kita lihat bahwa investment yield ratio perusahaan dalam kondisi berfluktuasi. Dari tahun 2018 ke 2019, terjadi kenaikan sebesar 0,45% yang disebabkan karena adanya kenaikan pendapatan bersih investasi yang lebih besar dari rata-rata investasinya. Kemudian, pada tahun 2019 ke 2020, terjadi penurunan sebesar 1,11% yang disebabkan karena adanya penurunan pada pendapatan bersih investasi yang lebih kecil dari penurunan rata-rata investasi. Dapat dicontohkan pada tahun 2018, perusahaan mendapatkan pendapatan dari investasi sebesar 5,30% dibandingkan dengan rata-rata investasi pada tahun 2017 dan 2018. Jika dilihat dari tabel, investment yield ratio menunjukkan bahwa masing-masing rasionya belum memenuhi batas minimal yaitu 15%. Sehingga dapat kita katakan bahwa perusahaan ini dalam kondisi yang unprofitable. Kemudian kita akan masuk ke kelompok yang kedua yaitu analisis liquidity ratio yang terdiri dari satu rasio yaitu liability to liquid asset ratio. Liability to liquid asset ratio yaitu rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya. Batas normalnya yaitu maksimal 120%. Didapatkan dari membandingkan antara kewajiban dengan aktiva yang diperkenankan. Dari tabel dapat kita lihat bahwa liability to liquid asset ratio menunjukkan keadaan peningkatan setiap tahunnya. Peningkatan dari tahun 2018 ke 2019 yaitu sebesar 2,65% disebabkan karena adanya kenaikan kewajiban yang lebih besar atau yang lebih kecil daripada penurunan aktiva yang diperkenankan. Kemudian, perubahan dari 2019 ke 2020 sebesar 3,06% disebabkan karena adanya penurunan kewajiban yang lebih besar daripada penurunan aktiva yang diperkenankan. Dapat diinterpretasikan pada tahun 2018, perusahaan dapat memenuhi kewajibannya dengan menggunakan 75,74% dari total aktiva yang diperkenankan. Begitu juga dengan tahun 2019 dan 2020. Dalam hal ini, liability to liquid asset ratio perusahaan tidak mencapai batas maksimal yang telah ditentukan. Karena itu dapat disimpulkan bahwa perusahaan dalam kondisi yang solvent. Kemudian, kita masuk ke kelompok 3 yaitu analisis premium stability ratio yang terdiri dari net premium growth dan annual retention ratio. Net premium growth yaitu rasio yang menunjukkan kenaikan atau penurunan pada volume premi yang memberikan indikasi kurangnya tingkat kestabilan operasi perusahaan dengan batas normal yaitu minimal 23%. Rasio ini didapatkan dari kenaikan atau penurunan premi neto dibagi pendapatan premi neto tahun lalu. Dapat kita lihat bahwa net premium growth perusahaan ini dalam kondisi berfluktuasi, yaitu dari tahun 2018 ke 2019 terjadi kenaikan sebesar 22,99%, dikarenakan adanya kenaikan pada premi neto yang lebih besar dari kenaikan premi neto tahun lalu. Kemudian, terjadi perubahan pada tahun 2019 ke 2020 sebesar minus 52,93%, artinya mengalami penurunan dikarenakan adanya penurunan premi neto yang cukup tinggi, tetapi pada premi neto tahun lalu yaitu tahun 2019 yang terlalu rendah. Dapat diinterpretasikan pada tahun 2018.
terjadi kenaikan premi neto sebesar 7,39% terhadap premi neto tahun lalu. Begitupun juga dengan tahun 2019 dan 2020. Berdasarkan tabel, ketiga tahun analisis secara rata-rata memberikan indikasi bahwa kurangnya kestabilan operasi perusahaan. Kemudian, Owen Retention Ratio, yaitu rasio yang mengukur tingkat retensi perusahaan yang nantinya dapat dipakai sebagai dasar untuk membandingkan kemampuan perusahaan yang sebenarnya dengan dana yang tersedia. Untuk batas normalnya, tidak ada batas normal untuk rasio ini, tetapi jika rasio ini mendekati 1, memberikan indikasi bahwa perusahaan berani dalam menanggung resiko klaimnya sendiri. Tetapi, jika angka rasio mendekati 0, berarti keberanian perusahaan dalam menanggung klaim sendiri semakin berkurang. Rasio ini didapatkan dari premi neto dibagi premi bruto. Kita dapat lihat pada tabel, Owen Retention Ratio ini mengalami penurunan. Penurunan dari tahun 2018 ke 2019 sebesar 1,12% disebabkan karena adanya penurunan premi neto yang lebih besar dari penurunan premi brutonya. Kemudian perubahan 2019 ke 2020 sebesar 1,68% disebabkan karena adanya penurunan premi neto yang lebih kecil dari penurunan premi bruto. Dapat diinterpretasikan pada tahun 2018, premi yang ditahan sendiri oleh perusahaan yaitu sebesar 85,07% dari total premi bruto, atau dapat dikatakan sebesar 14,93% resiko yang diterima perusahaan direasuransikan ke perusahaan reasuransi. Jika dilihat berdasarkan tabel, perusahaan termasuk berani dalam menanggung resiko klaimnya sendiri, karena dari ketiga tahun analisis, masing-masing rasionya mendekati angka 1. Oke, kita masuk ke analisis yang kedua, yaitu analisis risk-based capital. Apa sih analisis risk-based capital itu? Risk-based capital adalah suatu modal minimum yang harus disediakan perusahaan asuransi atau perusahaan reasuransi untuk menutup setiap kemungkinan kegagalan, pengelolaan aset, dan berbagai resiko lainnya. Latar belakang diberlakukannya konsep RBC adalah karena perusahaan asuransi biasanya menghitung resiko hanya dari besarnya kewajiban saja, padahal resiko juga menyangkut kekayaan yang diinvestasikan. RBC ini mempunyai atau diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 71/POJK.05/2016 tentang kesehatan keuangan perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi, menyebutkan bahwa perusahaan asuransi harus memiliki tingkat solvabilitas minimal 120%. Dalam slide berikutnya, terlihat perhitungan hasil rasio risk-based capital ini. RBC ini didapatkan dari membandingkan antara tingkat solvabilitas dan MMBR atau modal minimum berbasis resiko. Untuk mencari tingkat solvabilitas dapat didapatkan dari menyelisihkan atau mengurangkan antara aset yang diperkenankan dengan liabilitas, kecuali pinjaman subordinasi. Kemudian, dalam modal minimum berbasis resiko terdapat beberapa komponen, yaitu yang pertama ada resiko kredit. Resiko kredit adalah resiko bahwa pihak yang berhubungan akan tidak mampu untuk membayar lunas pada saat jatuh tempo. Kemudian ada resiko likuiditas, yaitu resiko yang tidak dapat memenuhi kewajibannya saat jatuh tempo, seperti pembayaran manfaat polis. Kemudian ada resiko pasar, yaitu suatu resiko yang timbul karena menurunnya nilai suatu investasi karena pergerakan pada faktor-faktor pasar. Kemudian ada resiko asuransi, yaitu potensi kegagalan perseroan dan reasuradur untuk memenuhi kewajiban kepada tertanggung atau pemegang polis sebagai akibat dari ketidakcukupan proses underwriting, pricing, penggunaan reasuransi,
dan penanganan klaim. Kemudian ada resiko operasional, yaitu resiko yang muncul sebagai akibat ketidaklayakan atau kegagalan proses internal manusia, sistem teknologi informasi, dan atau adanya kejadian yang berasal dari luar lingkungan perseroan. Didapatkan hasil perhitungan RBC pada tahun 2018, yaitu membandingkan 563 sekian dengan jumlah MMBR, yaitu 262 sekian. Didapatkan hasil 214,91%. Di tahun 2019, didapatkan hasil 196,68%, dan tahun 2020 sebesar 179,18%. Dapat kita interpretasikan, misal pada tahun 2018, rasio sebesar 214,91 ini mempunyai arti, yaitu pada tahun 2018 sebesar 214,91%, yang artinya perusahaan memiliki kekayaan 214,91% lebih besar dari hutangnya, termasuk untuk membiayai setiap resiko pertanggungan yang dijamin perusahaan. Atau dengan kata lain, setiap Rp100 risiko kerugian yang dialami oleh perusahaan dapat ditanggung oleh 214,91 aset perusahaan yang diakui. Risk Based Capital PT Asuransi Bangun Askrida periode 2018-2020 jauh melebihi batas normal yang ditetapkan oleh pemerintah, yaitu 120%. Kemudian, dapat kita simpulkan bahwa perusahaan mempunyai kemampuan yang sangat baik dalam menanggung risiko yang mungkin terjadi akibat deviasi dalam pengelolaan aset dan liabilitas. Baik, kita masuk ke bagian terakhir, yaitu bagian penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Setelah kita menganalisis pada bagian sebelumnya, kita dapat mengambil beberapa kesimpulan. Yang pertama, penilaian terhadap kinerja keuangan PT Asuransi Bangun Askrida periode 2018-2020 berdasarkan hasil analisis rasio keuangan menunjukkan bahwa kondisi perusahaan dinilai dalam kondisi sehat. Meskipun masih terdapat 2 dari 6 rasio yang masih menunjukkan hasil kurang baik karena belum mampu mencapai batas normal, yaitu investment yield ratio dan net premium growth. Kesimpulan yang kedua yaitu penilaian terhadap kinerja keuangan PT Asuransi Bangun Askrida periode 2018-2020 berdasarkan hasil analisis risk based capital dinilai dalam kondisi sehat. Karena selama 3 tahun analisis, tingkat RBC ini mampu melampaui batas minimal yang telah ditetapkan oleh pemerintah, yaitu 120%. Dalam hal ini, menunjukkan bahwa perusahaan mampu untuk memenuhi kewajibannya kepada nasabah dalam hal pembayaran klaim. Kemudian ada saran yang diberikan. Beberapa saran yang diberikan dari penulis. Yang pertama, perusahaan dapat meningkatkan hasil pengembalian investasi dengan menganalisis penempatan investasi yang lebih tepat daripada sebelumnya, sehingga dapat memperbaiki angka rasio dari investment yield ratio. Kemudian, perusahaan sebaiknya lebih meningkatkan kegiatan operasionalnya supaya berpengaruh positif pada jumlah premi neto, sehingga di rasio net premium growth ini dapat mengalami pertumbuhan yang positif terhadap jumlah premi yang masuk. Yang ketiga, perusahaan harus menjaga tingkat solvabilitas, dalam hal ini untuk tingkat RBC yang menunjukkan tren penurunan, supaya tidak sampai pada batas normal yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Sekian presentasi saya kali ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.